Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Budi yang akan membahas tentang biologi. Baik abang dan kakak, di sini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang mikroskop. Salah satu alat pengukuran kuantitatif yaitu yang menggunakan satuan baku di dalam ilmu biologi itu banyak menggunakan mikroskop. Oke, baik, silakan diperhatikan. Slide pertama judulnya adalah mikroskop. Kemudian, mikroskop adalah merupakan salah satu alat yang penting dalam kegiatan biologi di sekolah. Kemarin sudah kita mengetahuinya, fungsinya adalah untuk melihat benda-benda ataupun organisme yang berukuran sangat kecil. Nah, mikroskop ini ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Nah, namun yang menggunakan pertama kali adalah bukan Antony van Leeuwenhoek, tetapi adalah Robert Hooke. Pada saat itu dia menggunakan sel gabus dalam pengamatannya. Jadi nanti abang dan kakak ketika ada pertanyaan, siapakah yang menggunakan mikroskop pertama kali, yaitu adalah Robert Hooke. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di situ sudah ada tulisan jenis-jenis mikroskop. Mikroskop itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah mikroskop sederhana. Mikroskop sederhana ini adalah mikroskop yang memang masih bentuknya sederhana. Ya. Kemudian ada mikroskop monokuler. Mono artinya adalah satu, okuler adalah lensa okuler. Artinya mikroskop monokuler adalah mikroskop yang memiliki satu lensa okuler. Lensa okuler itu adalah lensa yang di bagian atas. Kalau abang dan kakak perhatikan di gambarnya, bagian atas yang berwarna hitam itu tempat kita melihat atau mata kita diletakkan untuk memandang objek, itu adalah monokuler. Jadi dia cuma ada satu lensanya. Ya, lanjut. Kemudian ada mikroskop elektron. Elektron itu artinya adalah listrik. Ini adalah mikroskop yang memang harus dicolok dan menggunakan listrik, tidak mengandalkan cahaya matahari lagi. Ya. Nah, kekuatan ataupun kelebihan dari mikroskop elektron ini adalah dia memiliki kekuatan ataupun perbesaran hingga jutaan kali. Kemudian memiliki tingkat ketelitian ataupun akurasi yang sangat tinggi. Kemudian ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini digunakan untuk mengamati permukaan benda 3 dimensi. Artinya misalnya kita ingin melihat belalang secara utuh, itu bisa menggunakan mikroskop ini. Atau misalnya ingin melihat kutu secara utuh, kita bisa menggunakan mikroskop stereo. Pokoknya bisa digunakan untuk melihat benda-benda yang 3 dimensi. Ya, baik abang dan kakak, paham ya? Selanjutnya ada bagian dan fungsi mikroskop. Coba kita perhatikan. Nah, ini tadi mikroskop itu ada bagian-bagiannya. Ada lensa okuler yang paling atas, ada tabung mikroskop, ada skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, ada revolver, ada lensa objektif, kemudian ada lengan ataupun pegangan, ada kondensor, ada diafragma, ada cermin, dan ada kaki, dan masih banyak lagi. Baik, kita lanjut ke fungsinya. Pertama, lensa okuler berfungsi untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Kemudian, tombol pengatur kasar fungsinya mencari fokus bayangan objek secara cepat. Jadi ketika kita ingin mencari objek secara cepat, itu dia diputar. Kemudian tombol pengatur fokus halus itu memfokuskan bayangan objek secara lambat. Kemudian ada revolver. Revolver itu fungsinya memilih lensa objektif yang akan digunakan. Ya, itu dia di bagian atas sebelum lensa objektif. Kemudian lensa objektif fungsinya membentuk bayangan objektif dan memperbesar benda yang diamati. Biasanya lensa objektif ini ada 3, ada yang ukuran 4 kali, ada 10 kali, dan 40 kali. Selanjutnya meja prepara digunakan untuk meletakkan objek ataupun benda yang akan diamati. Kemudian ada diafragma. Diafragma fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mikroskop. Ada cermin, fungsinya untuk mengarahkan cahaya yang masuk ke dalam mikroskop.
Nah, biasanya kalau kita menggunakan mikroskop cahaya ada beberapa cermin yang akan digunakan. Kalau cahayanya lagi lemah atau lagi redup, misalnya pengamatan pada pagi hari, kita menggunakan lensa cermin cekung. Tetapi kalau cahayanya kuat, misalnya pada siang hari, matahari terlalu terik, itu kita menggunakan cermin datar. Kemudian ada kaki mikroskop, itu gunanya menopang dan lain-lain. Nah, di sini Ustadz tidak menyebutkan lengan. Lengan itu sebagai pegangan saja untuk kita membawa mikroskop. Baik, sampai di sini abang dan kakak ada yang mau ditanyakan. Nanti Ustadz akan berikan kuisnya seputar fungsi dan bagian-bagian mikroskop. Silakan bagi abang dan kakak dipelajari kembali fungsi dan bagian-bagian mikroskop tersebut. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Biotik, biologi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.